Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jos Jaihan Official Store. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada peserta didik yang naik kelas dari kelas 10 naik ke tingkat kelas 11. Kalau di kelas 10 kita sudah mempelajari mengenai pengertian antropologi, manfaat antropologi, lalu mengenai diferensiasi juga stratifikasi sosial, maka di kelas 11 kita akan mempelajari metode penelitian. Adapun materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu pengertian metode penelitian, jenis-jenis penelitian, bentuk-bentuk penelitian ilmiah. Sehingga tujuan pembelajaran kita yang pertama ialah kalian mampu memahami definisi metode penelitian, lalu kalian bisa menganalisis jenis-jenis penelitian, kemudian kalian juga dapat mengidentifikasi bentuk penelitian ilmiah. Metodologi penelitian berasal dari 3 kata, yaitu metodos, logos, dan penelitian atau research. Metodos artinya jalan atau cara, logos yaitu ilmu, penelitian dan research yaitu mencari. Sehingga metodologi penelitian ialah cara ilmiah untuk melakukan penelitian, sehingga kata penelitian sendiri dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menemukan kembali. Nah, menemukan kembali yang dimaksud di sini ialah bahan-bahan yang sesudah atau yang sudah dianalisis dapat memberikan jawaban mengenai sesuatu yang diinginkan atau yang sedang dipermasalahkan. Sehingga kata menemukan mencari kembali ini yang dimaksudkan ialah mencari data-data yang telah ada, seperti itu. Lalu mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Nah, jenis-jenis penelitian. Adapun jenis-jenis penelitian dalam metodologi penelitian yaitu yang pertama, penelitian menurut tujuan. Penelitian menurut tujuan ini terbagi atas 2, yaitu penelitian terapan dan penelitian murni atau dasar. Penelitian terapan ini merupakan penelitian diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Lalu penelitian murni atau dasar, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau diarahkan sekedar untuk memahami masalah secara mendalam tanpa ingin menerapkan hasilnya. Jadi penelitian dasar ini bertujuan untuk mengembangkan teori saja dan tidak memperhatikan kegunaannya yang langsung bersifat praktis. Jadi penelitian murni ini berkenaan dengan penemuan atau pengembangan ilmu. Lalu yang kedua yaitu jenis penelitian menurut metodenya. Terdapat 8 jenis penelitian menurut metode. Yang pertama penelitian survei. Kira-kira penelitian survei itu apa sih kayak gitu? Nah, penelitian survei dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel. Data dari sampel ini yaitu data yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian atau distribusi hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, seperti itu. Kemudian penelitian ex post facto atau ex post facto, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunutkan ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menimbulkan kejadian tersebut. Yang ketiga yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lainnya, sehingga variabel independennya dapat dimanipulasi oleh peneliti. Nah, di dalam penelitian menurut metode juga terdapat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif atau penjelasan dan cenderung menggunakan analisis. Lalu juga terdapat policy research. Policy research di sini adalah suatu penelitian yang dilakukan atau dianalisis terhadap masalah-masalah sosial sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan. Lalu ada yang namanya action research, yaitu action research di sini penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien sehingga biaya produksi dapat ditekan atau produktivitas lembaga dapat meningkat. Sehingga tujuan utama penelitian ini yaitu mengubah sesuatu atau perilaku termasuk struktur mekanisme kerja, iklim kerja, dan peranata. Kemudian juga terdapat penelitian evaluasi. Nah, sedangkan penelitian evaluasi ini lebih mengarah kepada proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian atau kegiatan, juga produk dalam standar atau program yang telah ditetapkan atau yang telah ditentukan. Kemudian ada juga penelitian sejarah. Penelitian sejarah
berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Sehingga penelitian sejarah ini lebih mengkonstruksikan kejadian-kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesis atau sintesa data yang diperoleh sehingga ditetapkan fakta-fakta untuk membuat suatu kesimpulan. Manfaat dan tujuan penelitian. Nah, terkadang kan kita juga suka berpikir, apa sih manfaat dan tujuan penelitian yang telah kita lakukan? Berikut penjelasannya. Manfaat penelitian perlu dikemukakan agar diketahui hasil yang hendak dicapai dari penelitian dan untuk siapa hasil penelitian ini digunakan. Sehingga manfaat penelitian bisa bersifat praktis dan juga bisa bersifat teoritis. Sifat praktis misalnya mempermudah pengambilan kebijakan atau keputusan, sedangkan sifat teoritis contohnya dapat memperkaya dan mengembangkan hasanah ilmu pengetahuan. Sehingga tujuan penelitian adalah mencari, menemukan, mengumpulkan, atau bahkan menganalisis fakta-fakta dari objek penelitian guna memecahkan masalah yang timbul. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sehingga tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin ditemukan dari suatu penelitian. Seperti itu ya. Penelitian ilmiah itu terbagi atas 3, yaitu penelitian ilmu alam, penelitian ilmu sosial, dan penelitian antropologi. Penelitian ilmu alam umumnya dilakukan dalam wilayah akademis di mana ilmu pengetahuan itu bergulat di dalam. Jadi ilmu pengetahuan alam itu penelitiannya itu lebih mencari sebab akibat timbulnya suatu kejadian, kemudian setelah mereka mendapatkan sebab akibatnya, mereka melakukannya di dalam laboratorium dan berusaha menjelaskan sebuah gejala sebab akibat tersebut dalam penelitiannya, kemudian bisa dikontrol atau dikendalikan oleh peneliti. Misalnya saja ilmuwan biologi yang ingin mengetahui apa manfaat buah pace bagi manusia. Selain itu juga contohnya ilmuwan biologi yang misalnya seperti dokter yang melakukan penelitian terhadap suatu virus. Contoh saja virus COVID yang sekarang ini. Itu dokter melakukan penelitian, itu disebut dengan penelitian ilmu alam. Di mana mereka melakukan penelitian itu di dalam suatu ruangan atau laboratorium dan mencoba hasil penelitian itu kepada hewan untuk melihat hasilnya. Nah, setelah ada efek dari hewan yang dilakukan penelitian tersebut, maka dapatlah hasil dari penelitian yang mereka lakukan. Seperti itu. Itu penelitian ilmu alam. Lalu penelitian ilmu sosial. Beda dengan penelitian ilmu alam, penelitian ilmu sosial dilakukan oleh kalangan ilmu sosial yang dikaji dalam lingkup masyarakat tertentu untuk melihat gejala atau fenomena sosial yang terjadi. Jadi penelitian ini tidak dilakukan dalam laboratorium tertutup, namun dalam masyarakat. Jadi kalau penelitian alam tadi dalam ruangan atau laboratorium, sedangkan penelitian ilmu sosial dia lebih kepada ruang lingkup yang terbuka, ruangan yang terbuka, tentu saja dalam masyarakat. Adapun objek penelitian bukanlah benda material yang mati atau statis, namun manusia yang memberikan respon yang dinamis serta berinteraksi dengan peneliti. Itulah penelitian ilmu sosial. Objek penelitian tidak bisa dikontrol atau dikuasai oleh si peneliti. Hubungan antara si peneliti dengan objek peneliti berupa hubungan personal yang sangat mempengaruhi kualitas data dan juga hasil penelitian. Sedangkan penelitian antropologi dinamakan dengan etnografi. Nah, apa etnografi itu? Etnografi pada dasarnya adalah sebuah bentuk penelitian sosial. Penelitian adalah sebuah usaha untuk mencari hubungan antar variabel untuk menjelaskan suatu fenomena sosial. Jadi nggak jauh-jauh ya dengan penelitian ilmu sosial. Penelitian antropologi juga melakukan penelitian hampir sama dengan penelitian ilmu sosial. Nah, berikutnya itu penelitian antropologi. Penelitian antropologi dimaksud dengan etnografi. Nah, etnografi pada dasarnya adalah sebuah bentuk penelitian sosial. Penelitian etnografi dalam arti pertama adalah deskripsi mengenai kebudayaan etnik dari suatu suku bangsa secara holistik. Hingga secara etimologis, kata etnografi ini berasal dari dua kata, yaitu etno, yang artinya suku bangsa, dan grafien yang artinya pelukis atau gambaran. Dengan demikian, berdasarkan arti katanya, etnografi berarti penggambaran dan pelukisan suatu suku bangsa tertentu yang dihasilkan oleh seorang antropolog yang melakukan penelitian untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kebudayaan satu suku bangsa yang diteliti. Jadi seperti itu ya perbedaan antara penelitian ilmu alam, penelitian ilmu sosial, dan penelitian antropologi. Titik fokusnya dia lebih berbeda-beda. Nah, kalau penelitian ilmu alam dilakukan di ruangan,
Kemudian objek penelitiannya bisa dikontrol. Sedangkan penelitian ilmu sosial dilakukan di luar ruangan dan harus terjun langsung ke dalam masyarakat, kemudian objeknya tidak bisa dikontrol. Penelitian antropologi atau disebut dengan etnografi pada dasarnya adalah sebuah penelitian sosial juga, di mana penelitian ini lebih menggambarkan atau melukiskan suatu suku bangsa tertentu yang dihasilkan oleh seorang antropolog yang melakukan penelitian untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kebudayaan satu bangsa yang diteliti. Itu. Baiklah, sampai di sini semoga kalian semua memahami penjelasan dari awal hingga akhir. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Itu ya. Nah, berikutnya yaitu tugas. Silakan kalian membentuk 5 kelompok yang terdiri dari 4-5 anggota. Masing-masing kelompok akan mendapatkan artikel untuk didiskusikan. Bagaimana petunjuk penyelesaian tugasnya terlampir dalam tugas yang telah diberikan. Tugas tersebut dikumpulkan pada kolom tugas yang ada di GC. Berikut ialah artikelnya, ibu kasih lihat gambarannya. Ini adalah artikel yang akan kalian kerjakan. Berikut adalah sumber artikel tersebut. Dan kemudian petunjuk penyelesaian tugasnya. Yang pertama, jelaskan kembali isi dari artikel yang telah kalian analisis, buat dalam bentuk video. Kemudian, termasuk jenis penelitian apakah artikel di atas, berikan alasannya. Jadi ketika membuat video, kalian menjawab pertanyaan yang nomor 2 ini. Kira-kira termasuk jenis penelitian apakah artikel di atas, kemudian kalian juga memberikan penjelasan dalam videonya. Kemudian ini ada juga artikel dalam judul yang berbeda. Ini juga demikian. Nah, di setiap artikel sudah dilengkapi dengan sumber dan petunjuk pengerjaan. Petunjuk pengerjaannya seperti ini. Jelaskan kembali isi dari artikel yang telah kalian analisis, buat dalam bentuk video. Termasuk jenis penelitian apakah artikel di atas, berikan alasannya. Untuk soal nomor 2 ini, include-kan menjawab dengan soal nomor 1. Jadi di dalam video yang kalian buat, kalian menyebutkan jenis penelitian apakah artikelnya, lalu berikan alasannya. Seperti itu. Baiklah, sebelum saya menutup pembelajaran kita kali ini, ada satu kata bijak yang akan saya sampaikan, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, untuk kalian jangan pernah berhenti belajar meski dalam masa pandemi ataupun dalam masa kesulitan seperti sekarang ini, kita harus tetap belajar. Belajar tidak harus ke sekolah, belajar dari rumah juga dapat kita lakukan. Sehingga jangan pernah menyerah, semangat belajar untuk kedepannya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri dengan salam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suksema, terima kasih.